Saudara yang terkasih, renungan kita saat ini terambil dari Yesaya 38 ayat 16-17. Dikatakan, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Dari renungan saat ini, kita berangkat dari pemahaman siapa itu Hizkia. Nama Hizkia berarti Tuhan kekuatanku. Ia adalah anak Ahaz dan Abi, merupakan raja ke-12 kerajaan selatan atau Yehuda. Tidak lama sesudah peristiwa-peristiwa yang dialami Hizkia sakit parah dan hampir meninggal. Dalam kesusahannya, Hizkia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya dengan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada Hizkia. Tuhan berjanji Hizkia dan Yerusalem akan dilindungi dari Asyur. Saudara yang terkasih, berikut ini membicarakan tentang musibah yang dialami secara pribadi oleh Raja Hizkia. Dia terkena suatu penyakit yang secara manusiawi tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Akan tetapi, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya melalui suatu tanda yang ajaib. Berita ini dimaksudkan sebagai sikap saleh Raja Hizkia yang menguatkan imannya dalam menghadapi ancaman Raja Asyur itu. Musibah yang dialami oleh Hizkia tidak bisa dilepaskan dari hal dosa manusia. Akan tetapi, Hizkia berdasarkan perjanjian Tuhan, yakin bahwa kasih setia Tuhan dan kemurahan yang lebih besar dari segala dosa manusia. Pada ayat 16 ini merupakan harapannya kepada Tuhan, dan ayat 17-20 merupakan pengucapan syukur atas kesembuhannya. Di sini, Hizkia senantiasa mengharapkan pertolongan dan penyembuhan dari Tuhan, dan ternyata harapan itu tidak sia-sia. Tetapi di ayat 17 dikatakan, "Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Dari hal ini dilihat bahwa Hizkia yakin dengan kemurahan Tuhan, sehingga ia menjadi tenang dan puncaknya berserah kepada Tuhan. Ini merupakan pernyataan kesaksian kemenangan setelah janji kesembuhan menjadi kenyataan. Kata sesungguhnya ini mengatakan rasa keheranan atas kenyataan pahit yang kemudian diubahnya menjadi keselamatan, baik secara jasmani maupun rohani. Kesembuhan itu menjadikan Hizkia sungguh-sungguh sehat dan menempatkan dia dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni segala dosaku. Oleh karena itu, jiwaku dicegah dari lubang kebinasaan. Lubang kebinasaan yang dimaksud di sini ialah dunia orang mati yang merupakan dunia bawah tanah, dan semua orang mati pergi ke sana. Kata ini juga digambarkan sebagai tempat yang sangat sunyi, di mana tidak seorang pun merasakan dan mengetahui apapun. Kesehatan dan keselamatan jasmani rohani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam keadaan yang demikian itu, manusia dapat memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya, serta menyaksikan dan memberitakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari renungan ini? Kita telah melihat mengenai penyakit Hizkia yang sangat parah, dan bahkan di ayat pertama diperjelas, "Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Tetapi apa yang terjadi? Hizkia tetap berdoa, berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan dia diberi umur 15 tahun lagi hingga akhirnya Hizkia sembuh. Tentunya
Apa yang dialami Hizkia hampir sama dengan apa yang kita alami saat ini. Di tengah situasi pandemi saat ini, kita sudah melihat sudah banyak ribuan jiwa yang telah pergi meninggalkan kita. Saat ini, tidak lagi hanya kita manusia yang bersedih, tetapi juga dunia. Lalu apa yang telah kita perbuat di tengah situasi ini? Apakah kita berserah begitu saja? Terlebih sebagai orang Kristen dan kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita dalam segala hal. Saya pernah mengikuti webinar dan pembicara tersebut mengatakan, saya tidak mengucap syukur untuk pandemi, tetapi saya bersyukur di dalam pandemi. Artinya, di dalam krisis ada peluang. Terlebih kita yang percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa bahkan memampukan segalanya. Dalam Mazmur 62 ayat 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dari sini dikatakan bahwa ketenangan adalah sikap penting dan langkah awal dalam menghadapi persoalan. Oleh sebab itu, di tengah situasi ini, kita harus tetap bersandar pada Tuhan, serta kita juga harus membawa diri dan mendekat pada pemeliharaan Allah. Maka kita akan mendapat kedamaian ketika kita berada di tengah badai. Janganlah kita mengabaikan keheningan dalam persekutuan dengan Allah, supaya kita kuat dalam menjalani situasi dunia saat ini. Demikian firman